Puji Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagi namamu. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kami Tuhan untuk saat ini kami ada lagi di tempat ini dengan sukacita kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk beribadah kepadamu. Mohonlah kami Tuhan Engkau kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Jadikan kami Tuhan, basuh kami dengan kuasa-Mu, sehingga layaklah kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau, meninggikan Engkau yang ada bertakhta di kerajaan surga. Sebab itu Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ibadah kami taruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang menguasai ibadah kami, Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga kami semua dipenuhi dengan sukacita, dengan sorak-sorai, karena kami meninggikan Engkau Allah yang hidup, Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, menyerahkan seluruh kami hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani saat ini. Apapun bentuk pelayanan yang kami akan kerjakan saat ini Tuhan, mohonlah kami pengurapan dari Roh Kudus mengurapi kami. Kuasa otoritas Allah berdaulat dalam setiap kami yang melayani Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada, kami percaya pengurapan yang sama menjadi bagian hidup kami, karena kami adalah orang-orang yang terus setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kuasa-Mu yang menguasai tempat ini, kuasa-Mu yang menguasai setiap pribadi lepas pribadi kami. Dan kalau kuasa kegelapan mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan mengganggu setiap kesehatan kami, kami mau bersatu hati, kami tolak hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus. Hanya darah Yesus yang berkuasa di tempat ini. Hanya kuasa-Mu yang berotoritas di dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, sehingga kami umat-umat-Mu yang datang dengan berbagai persoalan, membawa setiap beban kami. Kami percaya ketika kami beribadah, memuji, meninggikan Engkau, terlebih kebenaran firman Tuhan disampaikan. Kami percaya kami pulang dengan sukacita, dengan kelepasan, bahkan kemerdekaan yang dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami akan mulaikan statiskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. 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 Ini kami ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami Yesus, kami datang sujud di atas. Haleluya, haleluya. Sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin, 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 amin.
kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama untuk melayani-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan lebih lagi Tuhan untuk memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita serahkan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh terlalu besar Tuhan kasih-Mu bagi kehidupan kita ya Yesus. Haleluya Yesus. Kasih-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami ya Yesus. Amin, 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 Yesus. Puji Tuhan, kita segera akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Pak Joy pimpin dalam doa firman Tuhan.
Dengan kasih Kristus, Pak Joy pimpin dalam doa firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Bapa dalam sorga. Kami sudah memujimu. Kami sudah mengagungkanmu. Kami sudah meninggikanmu. Kiranya pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan, itu boleh menyenangkan hatimu. Dan saat tiba, kami akan menerima akan kebenaran firman. Dengan terbuka hati Tuhan, dengan penuh sukacita, kami terima firman. Biarlah firman itu menjadi jawaban atas kehidupan kami, biar kami semakin hari semakin setia kepadamu, dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami ini boleh menjadi kehidupan yang berkenan kepadamu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Buka rahasia kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau mau tolong Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah dia berkata-kata hanya menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, dengan hati terbuka, dengan penuh sukacita, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan. Shalom. Ya. Jelas ya suaranya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama lagi. Ya. Dan pertama-tama terima kasih kepada Pak Gembala, Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani kita pagi hari ini dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Dan mari sama-sama kita akan melihat firman Allah yang saya ambil dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Akan melihat di sana dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Kita akan baca mulai ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-12 dan sampai ayatnya yang ke-18. Sudah dapat, saya akan bacakan buat kita semua firman Allah pada pagi hari ini. Ya, demikian firman Allah, banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andaikan telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengarannya? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan menjadi renungan kita pada saat ini ya. Dikatakan oleh firman Allah bagaimana Paulus berkata bahwa kita ini sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan itu adalah satu tubuh. Ya, bahkan kalau kita baca terus sampai pada ayatnya yang satu perikop itu, maka di sana kita banyak menemukan hal-hal bahwa ternyata anggota tubuh itu, satu tubuh itu memang difungsikan masing-masing, ada fungsinya masing-masing. Tetapi yang mengendalikan itu adalah kepala. Ya, yang mengendalikan itu adalah kalau kita diibaratkan tubuh, tetapi dalam secara rohani bahwa kita ini adalah jemaat dan kepala itu adalah Yesus. Jadi hidup kita itu dikendalikan oleh kepala, yaitu Kristus.
Dan sudah dijelaskan di sana bahwa tangan tidak berkata, karena saya bisa. Begitu juga dengan kaki. Kalau nggak ada kaki, nggak mungkin kalian di sana. Tidak ada saling membanggakan, tidak ada saling menjatuhkan di sana. Mata mau menjatuhkan tubuh yang lain. Saya nggak mau melihat. Supaya kalian jatuh semua. Berjalan sesuka kalian. Nggak ada. Telinga berkata, saya tidak akan mau mendengar supaya apa yang diceritakan, apa yang diberitakan kalian tidak bisa tahu. Cuman saya yang bisa tahu. Tidak ada pertentangan di sana dan tidak ada perdebatan di anggota satu tubuh. Tidak ada yang namanya saling mengejek satu dengan yang lain, saling membanggakan satu dengan yang lain. Saya lebih hebat. Tetapi semua itu dikendalikan oleh satu. Allah adalah kepala. Kita diberikan fungsi, masing-masing kita diberikan kepercayaan. Mata untuk melihat, membawa tubuh ini supaya bisa berjalan kepada jalan yang benar. Telinga ini dibawa adalah untuk mendengar supaya tubuh ini tidak tersesat. Keseluruhan tubuh ini tidak tersesat. Dan lain sebagainya. Dan tubuh, tangan mengerjakan sesuatu yang untuk kemuliaan, kaki berjalan untuk kemuliaan Tuhan, membawa tubuh ini kepada satu tujuan. Dan di sana firman Allah berkata, bagaimana kalau dalam hanya telinga, di manakah penciuman, kata firman. Kalau di semua di tubuh itu adalah hidung, di mana pendengaran? Ya, semua tubuh itu tangan, di manakah bisa berjalan? Enggak ada. Kan fungsi masing-masing kepada kita sebagai anggota tubuh Kristus. Sebagai jemaat yang dipercayakan. Sebab itu pada saat ini saya akan memberikan satu judul firman Tuhan, yaitu tanggung jawab sebagai anggota tubuh Kristus. Tanggung jawab sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya. Ya. Kita sudah baca ayat-ayat firman Tuhan, semua kita diberikan tanggung jawab masing-masing. Kita jadi anak Tuhan, kita dipanggil, digembalakan, apa tanggung jawab kita? Tentunya tanggung jawab pribadi dalam pribadi kita adalah supaya hidup saya sampai kepada tujuan. Saya dipanggil untuk apa? Tetapi ada tanggung jawab yang lain sebagai anggota Kristus. Sebagai tubuh Kristus, ada tujuan yang lain, ada tanggung jawab yang lain. Dan itu yang perlu dan harus kita kerjakan dalam hidup kita sebagai anggota Kristus. Ya. Dalam Roma pasal 12 ayat 4 berkata, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Jelas firman Allah berkata, Paulus berkata, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai itu Tuhan bilang di dalam firman itu diibaratkan dengan tubuh kita. Banyak sekali anggota. Banyak sekali organ tubuh yang ada dalam hidup kita. Tetapi masing-masing itu mempunyai tugas yang berbeda. Tidak sama semua. Beda. Tangan mengerjakan sesuatu yang beda. Kaki bekerja ada yang sudah dipercayakan kepada dia. Telinga, hidung, mulut, mata, itu masing-masing tugas yang dipercayakan. Nah, ini yang saya katakan tadi, tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Karena kita dipersatukan di berbagai daerah, di berbagai suku, di berbagai bahasa, disatukan menjadi satu tubuh. Yaitu digembalakan di GPDI Kota Wisata. Dan tidak ada yang bisa berkata, saya lebih hebat dari dia. Suku saya lebih hebat dari dia. Bahasa saya lebih bagus daripada dia. Tidak ada. Justru dari perbedaan itu disatukan untuk menjadi satu tujuan.
dari berbagai macam suku disatukan untuk menjadi satu dengan tujuannya menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Dan kita dipercayakan masing-masing tugas. Dan tugas itu yang menjadi satu tanggung jawab bagi kita sebagai tubuh Kristus, sebagai orang yang percaya. Karena bagaimana Efesus berkata, daripadanya lah tersusun rapi seluruh tubuh. Efesus 4 ayat 16. Daripada Kristus tersusun rapi. Tersusun rapi seluruh tubuh. Jadi nggak ada yang acak-acakan. Rapi semua. Nggak ada mata tempatnya mengambil tempat menjadi hidung, nggak ada. Atau hidung tiba-tiba sudah di dahi, nggak ada. Atau telinga tiba-tiba dia sudah ada di bagian mulut, nggak ada. Dia sudah disusun rapi. Apa makna dari Paulus sampaikan ini? Bahwa daripadanya lah tersusun rapi seluruh tubuh kita. Seluruh tubuh. Dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Itu yang Efesus 4 ayat 16 bilang. Jadi kita disusun rapi untuk mengerjakan pelayanan dari setiap bagian-bagian tubuh. Saya dipercayakan sebagai apa? Kerjakan tanggung jawab itu. Jemaat yang lain dipercayakan sebagai apa? Kerjakan itu. Karena itu adalah pertanggungjawaban kita nantinya. Sebab itu, kita ini, berikan hidup kita ini dikendalikan oleh satu, yaitu kepala, yaitu dia Kristus. Kalau kita mau mengendalikan diri kita sendiri, mau kemana jalan hidup? Jemaat yang lain berkata, suka-suka saya lah. Itu artinya merusak tatanan atau sesuatu yang Tuhan sudah bangun. Ya. Kalau tubuh yang satu berkata, pokoknya suka-suka saya mau ngapain, itu suka-suka saya. Yang penting saya sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan. Itu akan hanya merusak apa yang Tuhan sudah buat. Apa konsep yang Tuhan sudah buat dalam satu tubuh. Dan ingat, ketika satu tubuh yang lain tidak bisa menyatu dengan tubuh yang lain, seperti yang Yohanes katakan, Injil Yohanes, ibaratkan bahwa dia pokok anggur dan kita adalah rantingnya, dan ranting ini yang tidak bisa ikut apa aturan, apa kata firman. Firman Allah berkata dipotong, dibuang, dan dibakar. Karena itu hanya merusak ranting yang lain. Matius berkata, kalau tangan ini berbuat dari salah, berbuat dosa, kalau mata ini berbuat dosa, lebih baik tidak ada tangan, lebih baik tidak ada mata satu. Tapi karena tadi itu yang lain hanya akan membawa dia kepada kebinasaan, lebih baik. Kalau tubuh yang satu hanya merusak, buang. Daripada dia hanya merusak semua. Itu kata Matius. Dan itu bukan Matius yang bilang, itu Yesus sendiri. Dibuang. Yohanes berkata, ranting yang tidak berbuat dibuang. Dibakar. Supaya dia tidak merusak ranting yang lain. Apa tanggung bagi gereja Tuhan? Apakah kita cuma berkata, yang penting saya sudah percaya, saya sudah dipanggil oleh Tuhan? Apakah kalian berkata, yang penting saya masuk gereja, saya ibadah, mau ibadah online, saya setia ibadah? Cukup sampai di situ? Enggak. Tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus itu apa? Akan melihat tanggung jawab apa aja dalam hidup sebagai gereja Tuhan. Baik pribadi maupun kepada orang lain. Tanggung jawab orang yang percaya, Efesus 4 ayat 14 berkata,
Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-14 berkata, Efesus pasal 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tanggung jawab kita, Paulus berkata, kita harus teguh berdiri di dalam kebenaran. Kita harus dewasa di dalam kebenaran, di dalam kerohanian kita sebagai gereja Tuhan. Karena diberkata, Efesus berkata, Paulus berkata, dan lagi anak-anak. Berapa tahun kita percaya Tuhan? Sudah berapa tahun kita jadi gereja Tuhan? Sudah berapa tahun kita mengaku saya sudah menjadi anak Tuhan? Lebih dari 10 tahun? Lebih dari 20 tahun? Jemaat tahu sendiri. Yang dikatakan sebagai anak-anak itu dari umur berapa sampai ke berapa? Secara jasmani itu dari umur berapa sampai umur berapa? Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, anak Tuhan, sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Jangan sampai firman Allah berkata bahwa sebetulnya kamu sudah jadi pengajar. Sebetulnya kamu sudah jadi pengajar, bukan lagi diajar. Jangan sampai teguran keras itu datang kepada kita, kamu sebetulnya sudah jadi pengajar. Kenapa kamu masih mau diajar terus? Artinya kedewasaan itu belum ada. Padahal engkau sudah lama ikut Tuhan, sudah lama jadi orang Kristen. Tapi di mana tanggung jawabmu sebagai engkau bertumbuh di dalam Kristus? Sebetulnya kita sudah jadi berkat, jadi saksi bagi orang lain. Tetapi kenapa kita yang masih perlu untuk diajar, diminta? Sebetulnya kamu, firman Allah berkata, sudah makan yang keras. Tetapi sampai saat ini kamu masih makan makanan yang lembut. Kapan mau jadi dewasa? Sehingga ketika ada persoalan, ada pengajaran-pengajaran yang sesat, ada pengajaran-pengajaran di luar firman Allah. Ini yang Efesus katakan, ini yang Paulus katakan. Mudah sekali diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran. Rupa-rupa angin pengajaran-pengajaran palsu oleh permainan manusia. Dalam kelicikan mereka yang menyesat. Kalau kita masih dalam pertumbuhan rohani, kita masih ke anak-anak. Ini yang Paulus katakan, mudah sekali kita disesatkan oleh pengajaran-pengajaran sekarang ini. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang pertama adalah harus dewasa. Teguh. Tidak mudah tergoncangkan. Tidak mudah kita disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang sekarang ini. Sekarang merajalela. Untuk menjatuhkan, membawa umat Tuhan, gereja Tuhan masuk dalam kesesatan ini. Tetapi kalau kita teguh, kalau kita dewasa di dalam Tuhan, maka pastinya kita akan tetap berdiri teguh. Ada tubuh yang lain lemah, kita yang kuat. Kita yang memberikan kekuatan kepada mereka. Karena ada firman Allah berkata, kita yang kuat harusnya menolong yang lemah. Kita yang rohani harus membawa mereka kepada rohani. Jangan sebaliknya. Kita berkata, saya orang Kristen, saya orang percaya, saya rohani. Tapi pada dasarnya, pada akhirnya, kita yang rohani, yang berkata rohani justru ikut kepada mereka yang tidak rohani. Itu yang dikatakan oleh firman Allah, pergaulan yang buruk merusak pergaulan yang baik. Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak dewasa, kalau kita tidak kokoh, sebab itu penting bagi kita gereja Tuhan sebagai anak. Harus kokoh di dalam Tuhan. Harus dewasa di dalam Tuhan. Supaya kita mampu untuk bisa bertahan di tengah-tengah goncangan. Atau di tengah-tengah pengajaran-pengajaran yang menyesatkan gereja Tuhan saat ini. Kenapa? Iblis bekerja dengan luar biasa saat ini.
Karena dia tahu waktunya sudah singkat, waktunya sudah dekat. Bagaimana dia mencari supaya banyak yang mengikuti dia? Dengan apa? Memakai manusia. Dikatakan dalam kelicikan mereka, itu yang Paulus katakan tadi dalam Efesus. Dalam kelicikan mereka. Hanya untuk menyesatkan manusia. Matius berkata, mereka beribadah kepadaku, tapi akan adalah ajaran manusia. Apakah bukan di kalangan orang Kristen? Di kalangan kita. Karena Yesus sendiri, mereka bersama-sama dengan kita. Beribadah bersama dengan kita. Tetapi pada dasarnya, yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Adalah untuk menyesatkan kita. Hati-hati. Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak kokoh, kita mudah. Sebab itu tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Bukan cuma kita berkata, saya sudah percaya Yesus. Sudah sampai di sana. No. Kita harus bertumbuh. Firman Allah berkata, kita harus bertumbuh. Dewasa, rohani. Ketika menjadi orang yang dewasa, dia tahu dan membedakan mana yang benar, mana yang betul, dan yang tidak. Mana sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman, dan yang tidak. Dia mampu, dan dia mampu. Sehingga terus dia mengerjakan tanggung jawabnya sebagai tubuh Kristus, membawa tubuhnya kepada satu keselamatan yang Tuhan sudah berikan, atau kepada satu kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Tanggung jawab itu dewasa. Kita harus bertumbuh, kita harus dewasa dalam Tuhan. Nah, ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah kokoh di dalam Tuhan, tanggung jawab kita kepada sesama kita itu apa? Ini kita yang awal, yang pertama tadi, poin yang pertama adalah kita dulu yang kuat dulu. Supaya ketika kita melihat orang membutuhkan, kita yang sudah kuat mampu menolong yang lemah. Kita yang sudah rohani mampu memberikan nasihat rohani kepada mereka yang belum rohani. Ya. Jangan ada kata yang ada orang bilang, "Ayolah, jangan sok rohani kamu." No. Kita harus betul-betul dewasa rohani. Ya. Ketika kita kuat, ketika kita dewasa rohani, kita sebagai tubuh Kristus kepada sesama tubuh Kristus itu. Yang kedua, dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-10, 1 Petrus pasal 2 ayat 4, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10, di sana firman Allah berkata, 1 Petrus ke-10, ayatnya yang ke 1 Petrus pasal 4, saya baca mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Atau sampai ayat yang ke-11 saya akan baca buat kita semua. Hidup orang Kristen. Ya. Di sana perikopnya hidup orang Kristen. Ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tanggung jawab kita sebagai anggota, sesama anggota Kristus, tubuh Kristus, terhadap yang lain, dikatakan yaitu kasih. Kasih. Jujur dan terus terang. Firman Allah berkata bahwa di akhir zaman itu kasih akan makin pudar. Kasih itu akan semakin hilang.
Itu ditujukan kepada siapa? Kepada orang yang berkata, saya orang percaya. Saya adalah anak Tuhan. Firman Allah itu bukan ditujukan kepada mereka yang belum percaya, tidak. Tetapi firman Allah itu tertuju kepada mereka yang sudah diselamatkan. Namun dalam perjalanan dalam kekristenan tidak melakukan seperti apa yang Tuhan bilang. Ya, bahkan Yesus sendiri berkata, ini berbicara tentang kasih. Ketika aku lapar, kamu tidak kasih makan. Ketika aku tidak ada tempat untuk membaringkan tubuh, menaruh kepala saya, kamu tidak kasih. Ketika aku telanjang, kamu tidak kasih pakaian. Orang-orang berkata, murid-murid bertanya kepada dia dan berkata, kapan kami tidak beri tumpangan kepada guru? Kapan kami tidak kasih makan kepada guru? Kapan kami lihat telanjang? Mereka coba mengenai Yesus itu dengan pikiran mereka. Tetapi mereka tidak menangkap maksud Tuhan. Apa yang Yesus katakan pada waktu itu. Yesus mengatakan kepada mereka adalah dasar supaya mengingatkan mereka bahwa ada tubuh Kristus yang lain yang sedang membutuhkan. Kamu tidak pernah melihat mereka. Dan ini yang Petrus katakan. Ingat kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kata dekat di sini kapan? Nggak ada yang tahu. Ini menunjuk kepada kedatangan Kristus. Siapa yang tahu Yesus mau datang kapan? Nggak ada yang tahu. Tapi dia berkata, sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, ingat. Tetapi yang terutama ayat 8 berkata, seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini berbicara tentang kasih. Artinya, kan, mari kita mengasihi. Mengasihi itu dengan apa? Melayani sesama anggota. Itu yang saya katakan tadi, ketika kita melihat ada anggota tubuh lain yang lemah, yang belum rohani, kita yang sudah rohani, ayo kita bawa kepada mereka. Kita bawa mereka kepada tubuh Kristus yang sesungguhnya, yang dalam pengawasan atau di dalam pantauan kepala sebagai Kristus. Jadi biarlah hidup kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan. Tanggung jawab kita. Yuk, saling mengasihi. Kayak yang saya katakan tadi, tidak ada lagi yang berkata sebagai satu anggota, satu jemaat, saya lebih hebat dari dia. Saya lebih hebat dari dia. Saya yang banyak tampil dalam pelayanan daripada dia. Saya dipercayakan ini. Tidak. Tetapi masing-masing kita dipercayakan. Masing-masing kita dipercayakan oleh Kristus. Yaitu saling mengasihi. Dan yang terakhir, menjadi anggota tubuh Kristus harus berfungsi. Harus aktif, bukan pasif. Biarin aja dia yang kerjain. Ya, yang penting saya sudah jadi orang Kristen. Nggak ada pertumbuhan di sana. Kalau kita berpikir seperti itu, nggak akan ada pertumbuhan di sana. Kalau pikiran yang kita bangun, yang penting saya sudah jadi orang Kristen, yang penting gembala lihat saya ada di gereja, kalau ada tanggung jawab diberikan, enggak. Dia saja, dan dia saja, dan dia saja. Artinya dia tidak berfungsi buat apa? Kalau tidak berfungsi buat apa? Jelas firman Allah berkata, buang. Ranting yang tidak mengeluarkan buah, dipotong. Tubuh yang tidak, anggota tubuh yang tidak bagus, dibuang. Supaya dia tidak menyesatkan tubuh yang lain. Kita gereja Tuhan harus berfungsi, harus aktif. Aktif dalam hal apa? Dalam pelayanan.
Karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya. Kalau tanggung jawab itu, apa mau jadi bagi kita? Biarlah setiap hidup kita sebagai gereja Tuhan, kita sudah diberikan masing-masing tanggung jawab. Dalam keluarga, dalam satu keluarga yang dibangun, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Tentunya sebagai kepala, sebagai suami, sudah atur di sana. Sudah ada aturan yang dibuat di sana. Sebagai suami itu apa? Tanggung jawab anak sebagai apa? Nah, ketika tanggung jawab itu tidak dikerjakan, siapa yang marah? Yang membuat atau yang mempercayakan tanggung jawab itu. Sama seperti kita. Ketika kita masuk dalam satu tubuh Kristus, sudah dibuat tanggung jawab, diberikan tanggung jawab kepada kita oleh kepala. Dan kalau tidak dilakukan, yang marah siapa? Yesus sebagai kepala. Supaya kita menjadi anggota tubuh yang pertama tadi menjadi tubuh Kristus yang dewasa. Menjadi tubuh Kristus yang saling mengasihi. Menjadi tubuh Kristus yang berfungsi. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Allah pada pagi hari ini. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus. Nah, sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus, jadi kita akan berdoa untuk firman dan roti yang tersedia dan anggur tersedia. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, kita mau berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur ya Tuhan buat kebenaran-Mu. Mengingatkan kembali kami ya Tuhan, bagian kami sebagai tubuh Kristus, dan Kau adalah kepala, supaya kami benar-benar tubuh dari tubuh yang berfungsi ya Tuhan, tubuh yang mengasihi, tubuh yang terus bertumbuh, berbuah. Terima kasih, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, melalui perjamuan ini ya Tuhan, adalah kami mengingat karya penebusan Tuhan, karya penyelamatan Tuhan 2000 tahun lalu. Sehingga setiap kami yang masuk dalam perjamuan kudus ini, kami telah mengingat Engkau bahwa kami telah ditebus oleh Tuhan, dan segala kutuk dosa apapun ya Tuhan, Engkau jugalah yang menghancurkannya dengan kuasa tubuh dan darah-Mu, sehingga kami terus hidup dalam kemerdekaan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, amin. Silakan Bapak, Ibu, Saudara, ambil roti masing-masing terlebih dahulu. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, amin. Hancurkan kuasa iblis, darahnya tebus saya. Haleluya, haleluya. Mari saudara pegang roti dengan tangan kanan saudara. Haleluya Tuhan, haleluya. Sebelum kami makan, kami dengarkan firman-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Haleluya. Pegang cawan dengan tangan kanan saudara. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum darah ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Mari angkat tangan kanan kita. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi, ada kuasa. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Amin, amin ya Tuhan. Kita berdoa saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, melalui tubuh dan darah-Mu kami tetap ada dalam kemerdekaan Kristus. Dan melalui perjamuan ini ya Tuhan, setiap kami jemaat yang ada, Tuhan, ada pergumulan demi pergumulan apapun dalam pribadi lepas pribadi, di dalam rumah tangga, dalam pekerjaannya, dalam usaha bisnisnya. Tuhan, kami hanya tetap percaya, kami hanya tetap beriman bahwa Tuhan tetap membela kami, Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap menolong kami, sehingga kami pun akan dibuat Tuhan terheran-heran. Terima kasih Bapa, apapun persoalan yang sedang dihadapi masa sukar saat ini, bahwa ada Tuhan bersama dengan kami, ada Tuhan yang selalu memberkati. Inilah Tuhan, pernyataan-pernyataan iman kami, bahwa Tuhan tetap memberkati kami jemaat-Mu. Namamu sebagai tubuh Kristus, kami percaya, kami tetap dipelihara, kami tetap dibela oleh Tuhan, kami tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, di dalam namamu Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan dulu kepada yang bertugas. Tuhan, pasti semua jemaat merasa terberkati dengan firman Tuhan, amin. Terima kasih juga untuk yang melayani firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ramlikawatu, dan terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang telah melayani dalam perjamuan kudus pada hari ini. Dan untuk waktu selanjutnya, saya serahkan kepada host untuk kita akan mendengarkan pengumuman selama seminggu ke depan. Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Program pendalaman Alkitab diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda dan remaja YMB online diadakan pada hari Sabtu pukul 18.30 melalui Zoom. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui Zoom.
Ibadah Raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah Raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Ya, oke, berikut tadi beberapa pengumuman yang akan kita lakukan sepanjang seminggu ke depan. Dan tidak saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Gembala pimpin dalam doa penutup. Kurang dengar siapa yang doa ya? Ibu Gembala, Om. Oh, Ibu Gembala, maaf. Kita berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk ibadah yang kami sudah lakukan pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau hadir dan bekerja di tengah-tengah kami. Dalam pujian penyembahan, di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, kami merasa diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, biar firman ini Tuhan, kami boleh Tuhan pakai Tuhan untuk pegangan dalam kehidupan kami, di dalam menjalankan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Saat ini kami berdoa Tuhan, untuk ibadah-ibadah yang akan kami lakukan sepanjang minggu yang akan datang, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Rencana untuk mengadakan ibadah onsite nanti minggu yang akan datang, Tuhan kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mendahului kami, dan Engkau yang akan menolong setiap kami Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami pergumulan, Tuhan Engkau menolong Tuhan. Tangan-Mu terulur untuk menjaga, memagari, menolong, memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati juga Tuhan Yesus untuk pemerintah bangsa negara Indonesia Tuhan, mulai dari jajaran pemerintahan yang tertinggi Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai dengan yang terendah Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar mereka hidup di dalam takut akan Engkau. Di dalam memimpin bangsa ini mereka ada di dalam takut akan Engkau, sehingga benar-benar Tuhan Yesus, bangsa ini Tuhan dibawa kepada arah sesuai dengan yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, pada hari ini Tuhan kami sudah menikmati berkat-Mu. Sepanjang minggu yang akan datang, ibadah-ibadah yang akan kami lakukan, bahkan setiap kegiatan aktivitas kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau terus campur tangan dalam kehidupan kami. Engkau terus nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini Tuhan, dan berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan sebentar kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, adalah terus pengakuan iman kami, bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami semua. Mohon memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian. Oh